Dengan kecepatan tinggi, Daryl melajukan mobil sport miliknya menuju ke alamat yang diberikan oleh Jessie. Dalam waktu singkat, Daryl pun telah sampai di tujuan. Daryl turun dari mobilnya, dan terlihat sosok Jessie yang tengah menanti di depan kediaman temannya itu. Dapat Daryl dengar suara ribut musik yang mengalun dari dalam rumah besar tersebut. Pastinya sedang ada acara di dalam. Dengan sumringah, Daryl mempercepat langkah kakinya untuk menghampiri Jessie. Namun sayangnya, tak ada sambutan untuk sekedar berpelukan terlebih dahulu. Jessie tampak menekukkan wajahnya sambil melipat kedua tangannya di dada. "Peluk dulu dong," pinta Daryl. Ia sudah percaya diri sambil merentangkan tangan dengan lebar. Jessie bergeming, pandangannya datar ke arah Daryl. Malas menunggu respon dari Jessie, Daryl pun mengambil inisiatif duluan dengan memeluk tunangannya itu. "Terima kasih sudah datang," bisik Jessie. Hanya itu yang bisa ia katakan. "Dengan senang hati sayang, jadi apa yang bisa aku bantu?" tanya Daryl sambil melepaskan pelukannya. "Cukup diam di sebelahku dan aku akan memperkenalkan kamu sebagai tunanganku," terang Jessie. Daryl tertekun sesaat. "Wow, semudah itu." Jessie mengangguk. "Semudah itu," ulangnya. Daryl langsung bisa membaca situasi. Tentunya Jessie sedang merasa tidak aman. Pasti ada sesuatu di dalam sana yang membuat Jessie memutuskan untuk menghubungi Daryl dan memintanya untuk segera datang. Daryl mengedarkan pandangannya sejenak di sekitar parkiran mobil. Ada banyak mobil mewah yang berjejer di sana. Tapi sayangnya, kali ini Daryl tak menemukan mobil Jessie di sana. "Kamu tidak diantar sopir?" tanya Daryl. Kepala Jessie menggeleng. "Sopirku ada urusan keluarga. Jadi tadi aku kemari bersama temanku." Ujung bibir Daryl terangkat. Baru kali ini Jessie mau pergi tanpa sopir pribadinya. Ini kesempatan bagi Daryl untuk bisa mengantar Jessie pulang nanti. "Ayo masuk," ajak Jessie. "Nanti aku perkenalkan dengan beberapa temanku yang belum kamu kenal." Tanpa pikir panjang, Daryl pun mengikuti ajakan dari Jessie untuk masuk ke dalam. Pemuda itu berjalan sambil merangkul pinggang tunangannya dengan posesif. Sesungguhnya ada rasa tidak nyaman dalam hati Jessie. Tapi hanya ini satu-satunya cara agar ia bisa membuktikan kepada teman-temannya dan tak mau kalah dibanding mereka. Masuk dalam rumah mewah tersebut, Daryl langsung bertemu dengan beberapa perempuan yang mungkin seusia dengan Jessie. Dan ada beberapa juga terlihat lebih tua darinya. Ada di antara mereka yang juga mengajak pasangan. Entah itu hanya kekasih atau sudah menjadi suami. Tapi yang jelas mereka semua dari golongan orang kaya. Daryl sudah datang. Wah, lama tidak bertemu. Ternyata tambah keren dan ganteng. Sapa salah satu teman Jessie yang sangat Daryl kenal, bernama Erna. Erna adalah senior Daryl di sekolah dulu. Bahkan mereka menamatkan pendidikan SMA di tahun yang sama, karena Daryl mengikuti program percepatan. Daryl tersenyum sambil menjabat tangan Erna. "Lama tidak bertemu, rupanya kamu masih sama seperti dulu. Masih tetap cantik walau tanpa riasan make up di wajahmu." "Kamu memuji atau mau mengatakan kalau aku tidak sepandai Jessie dalam urusan make up?" selidik Erna. Perempuan itu melirik sekilas ke Jessie yang masih setia mendengarkan perbincangan mereka. "Hei, aku ini pemilik brand kosmetik. Jadi nggak mungkin dong kalau aku tidak make up. Bagaimana orang mau percaya untuk membeli produk kosmetikku kalau pemiliknya saja tidak merias wajahnya?" Jessie membela diri. "Kalau begini aku percaya kalau Jessie tetaplah Jessie. Tidak pernah berubah. Beruntungnya kamu bisa mendapatkan Daryl. Selain mapan, tampan, otaknya juga cerdas. Kalian sangat cocok," ucap Erna. Tak berselang lama beberapa teman perempuan lainnya menghampiri mereka dan ikut bergabung. Dari beberapa orang tersebut, sebagian besar tidak Daryl kenal. Sepertinya mereka adalah teman-teman sosialita Jessie yang baru. Seketika itu Daryl menjadi pusat perhatian mereka. Ada tatapan penasaran di mata mereka tentang sosok pemuda yang baru datang ini. Dan sedari tadi tetap merangkul pinggang Jessie. "Jadi ini tunangan kamu, Jess?" CEO Harrison Corp.
Yang katanya pewaris hotel bintang 5 terkenal di ASEAN itu? Tanya salah satu teman Jessie, yang memiliki perawakan sedikit berisi. Ada 3 perempuan lain yang tampak ikut kagum juga penasaran begitu mendengar penjelasan tadi. Jessie lantas memamerkan senyum manisnya kepada teman-temannya itu. Iya, kenalin, ini adalah tunanganku yang kini menjabat sebagai CEO Harson Corp. Dia memang pewaris tunggal dari perusahaan besar tersebut, kata Jessie dengan bangga. Daryl pun ikut mengedarkan senyumannya kepada teman-teman Jessie. Ia menjabat satu persatu tangan mereka dan berkenalan. Tampak jelas, mereka terpesona dengan ketampanan Daryl. Dan tak diragukan lagi tentang isi dompetnya. Mereka sebelumnya sudah mendengar desas-desus bahwa pemuda ini berusia 2 tahun lebih muda dari Jessie. Tentu mereka langsung percaya begitu melihat langsung wajah Daryl yang memang baby face. Teman-teman Jessie ini juga bukan perempuan sosialitas sembarangan. Beberapa memang ada yang menjalankan bisnis sendiri dan beberapa juga ada yang menikah dengan pengusaha kaya. Setelah mengenalkan Daryl satu persatu kepada mereka, ada satu tujuan Jessie yang belum tersampaikan, yaitu mengenalkan Daryl pada pemilik rumah ini. Jessie mengedarkan pandangannya berusaha mencari sosok pemilik rumah mewah ini. Sejurus kemudian ia menemukan perempuan yang ia cari. Perempuan yang baru Jessie kenal beberapa waktu belakangan ini. Cepat-cepat ia menarik tangan Daryl, menjauh dari beberapa perempuan tadi yang berkenalan dengan tunangannya ini. Jessie kemudian menuntun Daryl untuk berjalan menghampiri pemilik rumah ini. Kita mau kemana? Tanya Daryl. Ada seseorang yang mau aku kenalkan denganmu. Dia pemilik rumah ini, jelas Jessie. Daryl hanya membulatkan bibirnya membentuk kata O. Sambil menganggukkan kepala, mereka berjalan mengitari kolam renang. Lalu mendekat ke perempuan yang sedang berdiri sambil mengobrol di pinggir kolam dengan beberapa orang itu. Sherin, panggil Jessie pada wanita itu. Pemilik nama Sherin itu pun langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Ya? Sherin menyapa balik. Ia menemukan sosok Jessie sedang menggandeng seorang laki-laki di sebelahnya. Perempuan itu tertegun sesaat lalu memperhatikan dengan sesama sosok laki-laki yang diajak oleh Jessie itu. Saat Daryl melihat perempuan itu, alisnya mengernyit. Memorinya berusaha untuk mengingat di mana ia pernah melihat perempuan ini sebelumnya. Kenalin, ini tunanganku yang aku ceritakan. Namanya Daryl Harsa Utama, penerus Harson Corp. Terlihat jelas di wajah Jessie bahwa ia sedang membanggakan tunangannya itu. Nah sayang, kenalin, ini namanya Sherin, pemilik klinik kecantikan natur yang terbesar di Indonesia. Sementara Daryl masih berusaha mengingat-ingat. Namun si perempuan sudah mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan dengan Daryl. Senang bertemu denganmu Daryl, ucap Sherin sambil melempar senyum manis pada Daryl. Perempuan berwajah campuran Indo-Belanda itu mengeratkan jabatan tangannya. Sementara netra Daryl menatap lekat ke mata hasil milik Sherin. Mata yang pernah Daryl lihat sebelumnya. Ya, Daryl yakin pernah bertemu dengan perempuan ini, tapi ia sendiri lupa di mana. Senang juga bisa bertemu denganmu, Sherin. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Daryl sangat penasaran. Jessie memiringkan kepalanya saat mendengar pertanyaan dari Daryl barusan. Apa jangan-jangan tunangannya ini pernah berjumpa dengan Sherin sebelumnya? Aku pikir kamu lupa, rupanya kamu sedikit ingat denganku. Ya, kita pernah bertemu, kata Sherin sambil melepas jabatan tangannya.